Baik, selamat malam sahabat-sahabat di Facebook konsultasi gigi dan Rumah Detok AN Larasa serta Facebook yang lainnya. Malam ini agak telat, makin telat ya, bukannya males, tapi ya Senin itu kadang-kadang banyak sekali kegiatan yang terpending atau mungkin terpending yang minggu hari kemarin, dan sekarang pun alhamdulillah saya sendiri. Mohon maaf kalau saya agak pak-tik-pak gitu kan. Mohon maaf kalau saya sekarang rada-rada kemana-mana karena tim saya mungkin ada halangan, jadi hari ini juga tidak bisa nemenin saya di sharing malam ini, tapi mudah-mudahan ini bisa sampai ke teman-teman yang menyimak dan masih mau berkomunikasi dengan saya. Dan saya juga malu ya, minggu kemarin juga belum terpending untuk siaran langsung. Apa-apa ya teman-teman ya, saya sembari lihat-lihat ini, lihat HP, karena betul saya saat ini sendiri. Tim saya sekarang lagi ada sesuatu yang mungkin yang nggak bisa diganggu, HP-nya rusak katanya. Dan buat teman-teman, walaupun kita sekarang walaupun sekarang kita kelihatan agak lemas, tapi saya berharap teman-teman selalu oke, selalu ceria, dan mudah-mudahan ini juga semakin bermanfaat ya. Sebelumnya saya menganjurkan kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya, pengen konsultasi, pengen ngobrol untuk kesehatan gigi dan mulut, silakan. Sebelah kanan saya ada nomor telepon saya konsultasi gigi di 081563737202, atau Facebooknya, atau konsultasi atau Instagramnya. Tapi yang jelas enaknya datang ke Kimia Farma Sukaraja ya. Ada sudah menerima BPJS, sekarang kode Faskesnya 0118888060. Itu juga untuk untuk umum juga mangga. Yang pasti enaknya ketemu. Kalau ketemu kita kan kita bisa ngobrol, dan saya juga bisa melihat kondisi masalah kesehatan giginya ya. Tema malam ini sahabat-sahabat konsultasi gigi, saya akan men-sharingkan tentang, sebentar ya, saya ambil screen-nya. Oke. Materi malam ini saya akan berbicara tentang tentang ini. Oke. Teman-teman, sahabat di konsultasi gigi, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri lagi. Saya lupa nih, mana tahu ada teman-teman yang belum kenal, belum bersahabat, atau Facebook saya link kemana-mana. Perkenalkan, saya Leada Marlina, saya dokter gigi dan alumni Trisakti. Saat ini saya praktek di Kimia Farma Sukaraja untuk Senin sampai Sabtu
Sabtu, cuma Kamis dan Jumat paginya saya di Pelabuhan Ratu sampai jam 11 di Puskesmas. Sorenya saya masih praktek dari jam 5 sampai jam 7 atau jam 8 ya. Hari paginya saya praktek di Kimia Farma itu dari jam 10 sampai jam 7. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin ngobrol, silakan bisa WA saya konsultasi di 0815633332 atau inbox ya di Facebook konsultasi gigi atau Lada Marina atau di rumah Detok AN Naresa ya. Dan materi ini saya simpan juga di YouTube Rumah Detok AN Naresa. Teman-teman yang mau menyimak, silakan subscribe, kasih like atau komen, dan klik lonceng supaya tahu, karena materi-materi itu yang akan saya sharekan di YouTube bukan hanya materi-materi tentang kesehatan gigi, tapi ilmu lainnya yang berhubungan dengan literasi dan terapi EFT. Apa itu? Silakan di-subscribe, silakan di-komen, dan silakan bertanya. Jadi bisa kita saling tahu apa sih permasalahan diri kita ya. Nah, malam ini tema yang saya akan sampaikan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Materi sebelumnya saya bicara tentang apa itu karies, apa itu karang gigi, apa itu masalah-masalah tentang kerusakan gigi, gitu kan. Nah, itu bisa kita jaga dengan nih. Sekarang saya coba untuk menyampaikan gimana sih masalah-masalah karang gigi itu tidak timbul, masalah-masalah sakit ngilu itu tidak terjadi, gitu kan. Gimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Sahabat-sahabat, teman-teman di Facebook, sekali lagi jangan abaikan masalah kesehatan gigi dan mulut, ya, karena masalah itu akan merembet kemana-mana. Masalah itu akan menyebabkan organ tubuh di dalam bermasalah, jantung, hati, pankreasnya, gitu kan. Apalagi kalau misalnya makanan-makanan itu tidak diolah dengan sempurna oleh saluran pencernaan, ya. Jadi gimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yuk kita ngobrol bareng, ya. Baik. Nah, caranya apa? Pertama, ya, menyikat gigi 2 kali sehari. Bentar. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Caranya, 1, menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, ini teman-teman mungkin ini juga bisa terabaikan karena dengan kita pulang malam, kita kecapean, gitu kan, akhirnya ya udah kita tidur aja langsung, gitu kan. Nah, menyikat gigi 2 kali sehari dalam akhir aktivitas kita ini penting sekali. Kalau pagi-pagi mungkin tidak terlupakan ya, karena mau makan nggak enak ya, makan dengan jigong, gitu kan. Bentar. Bentar ya. Nah, pagi-pagi kita sikat gigi pasti rutin, pasti ingat ya. Kadang-kadang kalau saya nggak sikat gigi, itu enak banget. Rasanya gimana gitu ya. Nah,
ini kita rutinkan, harus bisa, harus dilakukan. Karena kalau kita tidak menyikat gigi, itu akan jadi masalah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan gigi kita dan kehidupan tubuh kita. Nah, yang cara sikat gigi itu teman-teman juga harus waspadai. Jangan sampai salah menyikat gigi. Ya, coba cek bagaimana kondisi gigi teman-teman. Ya, gusinya, ya. Terus email atau ada ngilu-ngilu. Ya, kalau misalnya itu terjadi, biasanya salah satu yang menyebabkan gigi kita ngilu atau gusi turun adalah menyikat gigi. Teman-teman, cara sikat gigi yang baik itu adalah atas bawah, ya, dari gusi ke arah permukaan. Ya, artinya dari sini, dari atas ke bawah, dari sini ke bawah. Ini mulut kita, ya. Nah, atau kalau ke belakang diputar-putar. Nah, pilih sikat gigi juga itu penting diwaspadai. Sikat gigi cari yang bulunya halus. Nah, cara sikat gigi harus diwaspadai. Pilih bulu sikatnya yang medium dan lembut. Jangan yang gede-gede. Ada yang saking murahnya, gede-gede, taunya kasar. Ini juga harus diwaspadai. Sikat gigi yang ujungnya juga lancip, ya. Sikat gigi yang ini yang melebar, ujungnya lancip. Karena apa? Ini di sini untuk pencapaian permukaan di bagian dalam, ya. Dan bulunya harus lembut. Nah, biasanya punten kalau misalnya banyak sikat gigi yang di pinggir-pinggir jalan walau alam itu seperti apa, tapi pas kita perhatikan, coba diperhatikan juga sama teman-teman, itu bulunya kasar terus lebar kan. Kalau ini kan lancip, dan biasanya kalau yang lebar terus kasar itu hati-hati, itu bisa mengiritasi ke gigi atau ke gusi teman-teman, ya. Dan memilih gagang sikat gigi yang nyaman, yang enak lah cara memegangnya, supaya bisa menggerakkan sikat gigi itu dengan lentur, dengan enak. Tapi arahnya juga harus diperhatikan, atas bawah, ya. Memilih kepala sikat gigi yang tepat. Nah, yang tepat itu yang apa? Yang tadi saya katakan, ininya agak kecil, agak meruncing, ya. Jangan yang lebar semuanya. Karena apa? Nanti nggak bisa mencapai permukaan gigi yang paling dalam, gigi belakang, ya. Ini teman-teman harus diperhatikan. Sekali lagi, memilih bulu sikat yang medium itu sedang, ya, atau sesuai dengan rahang, jangan yang gede, ya, karena nanti nggak enak untuk sikatnya dan nggak nyampe ke gigi belakangnya. Gagang sikatnya gigi yang nyaman, ya, memilih kepala sikat gigi yang tepat. Ini penting sekali. Boleh menggunakan sikat gigi elektrik atau manual. Ya, elektrik itu sekarang banyak yang pakai baterai, ya. Terus dia muter sendiri, ya, gitu kan. Itu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman nyaman dan diperhatikan ini semua. Oke. Nah, lakukan penyikatan gigi yang baik dan benar. Nah, ini sikat giginya lakukan atas bawah, ya, atas bawah. Depan juga sama, sampai belakang juga sama. Bagian dalamnya nih diputar-putar dari ke atas, dikatasin, ya, dari bagian dalam nih dikatasin. Nah, ini juga bagian atas juga diatasin, ya. Bagian permukaan kunyah oklusalnya ini juga disikat. Nah, dalam juga iya. Lidah juga termasuk itu harus disikat. Ya, ini juga permasalahan
dalam tubuh, bisa dibaca di lidah, dan ini juga penampakannya harus harus bersih. Kalau misalnya teman-teman punya gigi yang yang lagi makan nyangkut-nyangkut atau nyempil-nyempil, itu jangan pakai congkel, tapi pakai dental floss atau benang. Ya, dimasukin. Nah, kenapa dengan benang? Karena kalau dengan alat lain, congkelan-congkelan lain, itu jadi masalah. Ya, teman-teman, jadi ini juga diperhatikan. Ya. Terus, gunakan benang gigi dan sekali seminggu berkumur-kumur dengan obat kumur. Nah, ini yang benang gigi, teman-teman. Ya. Di sela-sela ini jangan pakai congkel, jangan pakai apa-apa, pakai benang. Karena dengan benang ini lembut dan dia lentur, tidak merenggangkan gigi. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada gigi yang sudah dicabut, itu dengan congkelan tusuk gigi atau apa, itu gigi akan bergeser dan akhirnya lama-lama renggang. Ya, kumur-kumur dengan obat kumur. Saya lebih sering menganjurkan obat kumur yang asli atau dengan rebusan daun sirih. Ya, itu lebih alami. Saya lebih suka menganjurkan pasien saya kalau misalnya berkumur-kumur, ambil 5 lembar, 10 lembar daun sirih, airnya 3 gelas, direbus sampai mendidih dan airnya surut jadi 1 gelas. Itu diupayakan kumur-kumurnya maksimal 1 minggu. Karena kenapa? Kalau lebih dari 1 minggu, mulut juga tidak boleh terlalu bebas dari kuman. Karena apa? Kuman juga bermanfaat untuk, ada bakteri atau kuman yang bermanfaat untuk membantu enzim dalam pencernaan. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi, yang pertama tadi, menyikat gigi 2 kali sehari, ya, pagi dan malam. Terus ini jangan lupa ya, menyikatnya, pemilihan sikat giginya yang seperti kayak gini. Saya tidak menyebutkan odol yang tepat atau yang bagus ya, tapi yang menurut teman-teman itu nyaman. Ya, mau merek apapun, menurut teman-teman itu bagus, ya silakan. Tapi ininya, sikat giginya harus yang sesuai dengan kondisi mulut, supaya tidak mengiritasi, tidak merusak email gigi dan gusi. Ya. Nah, cara sikat giginya kayak gini. Oke. Nah, gunakan, yang kedua, gunakan benang gigi dan sekali seminggu berkumur dengan obat kumur. Seminggu, sehari sekali, maksimal seminggu. Setelah itu, biarkan dulu. Nanti kalau misalnya perlu, silakan kumur-kumur. Ya. Nah, perbanyak minum air putih. Ini penting teman-teman, walaupun saya kadang-kadang juga suka lupa ya untuk minum air putih, tapi ini penting sekali, terutama kan air putih hangat. Terutama air putih hangat yang yang bisa menyehatkan tubuh. Karena dengan air putih hangat, yang air putih ya teman-teman ya, mau air apapun, air putih yang bersih dan tidak berwarna, tidak tidak berasa yang kurang enak. Pokoknya air putih itu kenapa harus hangat? Karena ketika minum air putih hangat, pembuluh darah itu melebar. Nah, ketika pembuluh darah melebar, aliran darah lancar. Ya, baik, bentar ya. Bentar. Bisa jadi apa-apa.
Nah, ini. Kurangi makan yang banyak mengandung gula, asam, dan lengket. Ini biasanya anak-anak atau teman-teman ya, terutama kita juga, saya juga masih suka nih makan yang manis-manis yang bergula-gula, jadi saya suka banget sebenarnya. Cuma ya kayak begini akhirnya. Kenapa makanan yang gula-gula asam itu bisa menyebabkan gigi itu bermasalah? Karena bakteri suka ada di situ. Satu, kedua, kondisi gula asam ini menyebabkan asam yang menjadikan bakteri berkubang di situ. Kondisi kita menjadi asam. Nah, kalau kondisi kita menjadi asam, itu tubuh akan menyebabkan sakit. Nah, satu. Kedua, saya untuk anak-anak khusus ya, terutama punten. Biasanya saya suka mengarahkan untuk, maaf kalau yang masih yang kerjanya di pabrik atau di kontribusi susu ya. Saya biasanya suka mengarahkan pasien-pasien untuk menstop susu. Kenapa susu? Karena susu itu rata-rata banyaknya gula. Satu. Kedua, susu itu bisa menyebabkan metabolisme tubuh yang kurang bagus. Itu ada buku, saya baca mengenai susu ini ada di The Miracle of pH apa nggak salah ya. Bahwa susu itu sebenarnya kurang bagus untuk pencernaan. Nah, untuk gigi pun sama. Coba teman-teman atau sahabat-sahabat lihat, perhatikan anak-anak yang minum susu pakai dot. Ya, pakai dot, botol dan dot, dan dia tidur. Apa yang terjadi dengan gigi depannya? Ya, gigi depannya kan udah krepes, jadi krepes gitu kan. Bahkan tinggal sisa akar yang akhirnya nancep ujung. Itu yang jadi kasihan. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman di konsultasi gigi atau Facebook saya lainnya, coba perhatikan ini. Ya, makan makanan yang asam, manis, termasuk gorengan juga kan, itu juga bisa menyebabkan masalah pada gigi kita. Ya. Perbanyak makan makanan yang berserat dan kaya akan kalsium. Ini teman-teman. Saya menganjurkan biasanya untuk kalsium banyak di ikan teri dan brokoli. Ya, ternyata telur itu kan mengandung kalsium ya. Terus coconut, kacang, ya. Tapi yang utamanya, nih saya biasanya pakai nganjurin sayuran brokoli. Tapi biasanya saya suka menganjurkan kalsium kalmat. Saya punya kalsium kalmat, itu isinya satu butir itu 400 mg. Dan dia itu herbal. Ya. Kalmat ini biasanya saya anjurkan, saya arahkan pasien-pasien terutama anak untuk mengkonsumsi. Kalsium ini juga penting teman-teman, bukan hanya untuk tulang dan gigi aja, tapi untuk jantung itu juga bagus. Ya, untuk kontraksi jantung itu bagus sekali untuk minum kalsium. Nah, hanya kita harus cerdas kalsium apa yang bisa diterima oleh tubuh. Karena kalsium itu banyak. Tembok itu mengandung kalsium, ya. Terus apalagi? Cek-cek itu mengandung kalsium. Jadi kita pilih kalsium apa yang tepat untuk dikonsumsi dan aman. Saya mengarahkan untuk kalsiumat ini dari produk Sinergi itu sangat luar biasa dan dia alami. Nanti saya tampilkan seperti apa kalsiumnya. Nah, ini teman-teman, perbanyak makan yang berserat dan kaya akan kalsium. Dan juga tambahan teman-teman, kenapa makanan berserat itu penting? Dan pengunyahan itu harus di dua sisi. Karena makanan berserat ini itu bermanfaatnya nanti untuk mencuci atau membersihkan sela-sela gigi. Ya. Jadi
sela-sela gigi itu secara tidak langsung dibersihkan juga oleh makanan-makanan. Nah, kalau teman-teman makan di sebelah sisi aja, satu sisi aja, misalnya teman-teman makan sebelah kanan aja gitu kan, itu pastinya sebelah kiri itu akan timbul plak atau karang gigi. Nah, itu teman-teman waspadai, coba dicek apakah teman-teman karang giginya hanya sebelah, atau teman-teman misalnya makan cuma sebelah aja, dicek apa yang terjadi dengan gigi sebelahnya lagi. Buka mulut teman-teman, di mulut, di bawah pipi itu kan ada tulang, dekat pipi itu kan ada tulang. Coba teman-teman buka mulut, tutup mulut, dan tulang itu diraba. Ketika buka mulut dan tutup mulut, pegang kondil atau tulang yang di samping kuping itu, diraba, apakah ada bunyi ceklek, apakah ada bunyi apa, ada rasa yang gitu, nutup itu rada-rada klik gitu kan. Nah, itu karena makan sebelah sisi. Ya. Ditambah dengan tidak atau jarang makan makanan berserat, itu menimbulkan banyak faktor juga untuk kondisi kondil kita. Ya, ini perlu diperhatikan, perlu diwaspadai juga untuk karang gigi. Ini materinya sudah pernah saya sampaikan ya di sebelumnya. Teman-teman silakan buka channel YouTube di Rumah Detok AN Laresa. Itu ada materi tentang karang gigi. Di subscribe aja deh. Jadi bisa bisa didengar tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Itu kalau karang gigi tersebut banyak, itu akan menimbulkan masalah gigi goyang, gigi hilang, peradangan, dan lain-lain. Itu cara perawatannya apa? Dengan cara scaling atau bersihin karang gigi. Nah, solusinya di tempat saya itu kita ada kegiatan berbagi. Jadi kalau teman-teman datang untuk bersihin karang gigi, ada potongan untuk bersihin karang gigi dan dikasih tambahan atau gift ya, itu berupa odol dan kalsium tadi. Ya, ada potongan harganya, ada potongan harga khusus untuk teman-teman yang saat ini datang bersihin karang gigi, dikasih nanti kalsium dan odol. Ya, maka silakan kontak atau cari tahu di 0815637372, itu bisa konsultasi di sana. Ya, baik. Nah, batasi konsumsi kopi dan teh dan berhenti merokok. Nih teman-teman, kembali lagi. Pasti untuk rokok bilang susah ya. Terus minum kopi dan teh itu udah habit ya. Nah, kalau teman-teman mencintai diri sendiri atau menghargai organ tubuh, coba ya lakukan ini. Karena dengan kita terus konsumsi kopi dan teh, serta merokok, itu bukan hanya masalah gigi dan mulut. Masalah faktor kondisi tubuh juga terjadi. Tambahan juga masalah keuangan pasti ada. Karena rokok itu saya lihat mahal ya. Satu bungkus rokok itu bisa 20.000, ternyata 20.000 lebih. Saya pecengok juga. Kok bisa gitu ya? Pada mau fokus dengan rokok gitu ya. Dikit-dikit rokok. Lagi stres rokok, habis makan rokok. Pagi-pagi makan dengan rokok. Nah, ini teman-teman, coba ini juga diwaspadai, diperhatikan. Karena dengan kita terlalu banyak konsumsi kopi, teh, dan merokok ini, itu gigi akan menyebabkan hitam,
peradangan, udah gitu nanti lama-lama gigi akan goyang. Makanya coba dilakukan kalau misalnya untuk menghilangkan ini, lakukan pemeriksaan atau apa namanya scaling. Saya kebetulan sekali lagi ada program harga khusus bagi yang bersihkan gigi di tempat saya. Itu ditambah nanti saya kasih tambahannya untuk odol dan kalsium. Ya, ini harus ya, karena kalau teman-teman tidak peduli untuk ini, yakin deh, lama-lama giginya goyang, giginya hilang, hitam, makan susah, dan lain-lain. Ya, nah, hentikan kebiasaan buruk, kebiasaan makan es batu. Ini ada temen yang senang banget makan es batu. Nggak tahu kenapa ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga menyebabkan gigi akan berubah posisi, akan menyebabkan rahang juga berubah letak, ya. Jadi teman-teman, salah satu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, hentikan kebiasaan buruk. Oke. Nah, lakukan pemeriksaan ke dokter secara rutin 6 bulan sekali. Ke dokter gigi itu pasti mahal ya teman-teman ya. Ada yang bilang, wih, dokter gigi itu nggak cukup kocok, 200.000, 500.000, katanya gitu kan sekali datang, belum obatnya, belum apa namanya ngantrinya, katanya kan, belum nanti kudu kontrol bolak-balik. Ya, ya begitulah teman-teman. Kalau kita melakukan kunjungan ke dokter gigi memang tidak bisa sekali, ya, tidak bisa langsung top chair misalnya, apalagi kalau udah terjadi perawatan ya, itu nggak bisa hanya datang tambah udah selesai, nggak bisa itu harus ada kunjungan ulang supaya giginya itu bisa terawat dengan obat yang dimasuki ke dalam mulutnya. Nah, terus kenapa 6 bulan sekali? Karena di dalam mulut itu kan ada air liur. Air liur itu kan mineral. Nah, mineral ini juga bisa menyebabkan kalau misalnya tidak tidak terbersihkan, air liur ini lama-lama akan namblek. Namblek itu apa ya? Akan mengendap di situ. Air liur itu kan isinya mineral, dan mineral itu akan nempel, dan lama-lama terjadi karang gigi. Terutama kalau teman-teman yang tidak peduli dengan kesehatan gigi dan mulut atau giginya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa rutinkan 6 bulan sekali untuk datang kontrol ke dokter gigi, walaupun tidak sakit. Ya, untuk dilihat kondisi kulitnya seperti apa, giginya gimana, apakah ada karang gigi, apakah ada lubang, apakah satu gigi persatunya itu ada aus atau enggak, gitu kan. Coba lakukan itu. Ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke SD ya. Oke. Oke, sebentar. Saya stop screen sebentar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman coba lakukan dan care sekali lagi dengan kesehatan gigi dan mulut, karena kalau memang tidak peduli dengan kesehatan gigi dan mulut itu akan menyebabkan masalah lain, terutama nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh kesehatan gigi dan mulut. Nah, minggu depan insya Allah saya coba untuk sharingkan tentang nutrisi-nutrisi yang penting ya, nutrisi-nutrisi yang atau zat-zat yang atau makanan-makanan yang penting untuk kesehatan, untuk
gigi dan mulut ya. Minggu depan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan bisa tersampaikan. Salah satunya nutrisi yang diperlukan untuk gigi dan mulut adalah kalsium. Kelihatan nggak? Nah, ini. Kalsium ini penting sekali. Saya biasanya pasien-pasien saya arahkan untuk minum kalsium seperti kayak gini. Karena apa? Kalsium itu untuk membantu tulang dan gigi semakin kuat dan sehat. Ya, ini kalsiumnya namanya 1 gramnya itu 400 mg, sedangkan kebutuhan manusia itu kurang lebih 1.200 mg per hari. Dan kalsium itu penting kenapa? Itu untuk tulang, dan kita kalau aktivitas itu pasti mengeluarkan energi. Nah, kalau kalsiumnya tidak terpenuhi, tulangnya itu akan rapuh dan akan menciut. Nanti materi selanjutnya nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan ada waktu, dan khusus ini di FB saya yang lain, insya Allah saya coba untuk sharing tentang nutrisi-nutrisi. Saya lagi atur jadwal. Jadi teman-teman sekali lagi, mangga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan untuk kesehatan gigi dan mulut, datang aja ke klinik Kimia Farma Sukaraja. Saya ada di sana dari Senin sampai Sabtu, dari jam 10 sampai jam 8. Kecuali kalau Kamis dan Jumat, saya jam 8 sampai jam 11 ada di Pelabuhan Ratu. Nah, teman-teman yang di Pelabuhan Ratu, silakan datang ke sana ya. Lakukan kunjungan juga untuk pemeriksaan gigi dan mulutnya. Pastinya di puskesmas ada BPJS, ada Vaskesnya. Silakan kalau misalnya mau menggunakan Vaskesnya bisa ikuti Vaskes di puskesmas Pelabuhan Ratu. Tapi kalau misalnya mau pakai Vaskesnya di klinik Kimia Farma, bisa langsung juga didaftar di di handphone ya, langsung online itu bisa. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan sharing saya malam ini. Jangan lupa sharing ini saya simpan, saya simpan di YouTube. Teman-teman bisa buka YouTube saya di Rumah Detok Aela Resa. Dan di Rumah Detok Aela Resa pun saya bukan hanya sharing tentang kesehatan gigi dan mulut, tapi itu juga ada tentang literasi. Saya kerjasama dengan Perpustakaan Cisarua tiap hari Selasa untuk literasi dan perpustakaan. Itu banyak sekali pembelajarannya. Belajar belajar menulis, belajar untuk UMKM, terus belajar lagi tentang foto, merajut. Jadi teman-teman ikuti kegiatan saya untuk streamingnya tiap Senin sampai Rabu. Senin perpustakaan, Senin konsultasi gigi, Selasa perpustakaan dan literasi, Rabunya ini juga penting teman-teman. Kadang-kadang terhadap diri sendiri kita suka menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita juga suka berpikir negatif. Kadang-kadang kita juga suka tidak percaya diri dan banyak hal yang negatif-negatif. Padahal kita pengen maju, padahal kita pengen ada perubahan hidup, padahal kita pengen pengembangan diri, padahal kita pengen menjadi lebih baik lagi. Kita hanya berpikir bahwa itu pasti susah, itu pasti nggak mungkin gitu kan. Nah, hal-hal tersebut itu bisa diatasi, bisa bisa dihilangkan ya, bisa terabaikan itu dengan cara diterapi
melalui terapi EFT, emosional freedom technique. Nah, itu materinya akan disampaikan tiap hari Rabu oleh teman-teman terapis dari Depok dan Tangerang. Ada Dr. Agus, Dr. Endah, Pak Almuas, terus Pak Heri minggu ini. Jadi teman-teman bisa ikuti nanti kegiatan-kegiatan Rumah Detok KN Laresa dan konsultasi gigi ini tiap jam 7:30 sampai selesai dari hari Senin sampai Rabu. Ya, untuk konsultasi gigi bisa di 081563737202 untuk konsultasi giginya, tapi kalau untuk Rumah Detok bisa hubungi di 0819 1203 2972. Ya, jadi teman-teman, yuk kita melakukan perubahan, yuk kita belajar, yuk kita semangat terus dan bahagia tanpa syarat, ya. Dengan kata walaupun, ya, walaupun kita sakit kita bahagia, walaupun kita kesal kita bahagia, walaupun kita cemas kita bahagia, ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat di Facebook Lada Marlina dan konsultasi gigi serta teman-teman di Rumah Detok KN Laresa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau misalnya ingin bertanya, ingin ngobrol atau ingin apapun, silakan bisa hubungi saya di 2 nomor tadi, atau bisa datang ke klinik Kimia Farma Sukaraja Sukabumi. Ya. Sampai di sini dulu bincang-bincang saya malam ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 7:30 sampai selesai dengan program literasi. Itu ada pembicaranya khusus dan itu sudah di-share di Facebook Rumah Detok KN Laresa. Silakan teman-teman bisa add di Facebook tersebut dan ikuti kegiatannya di YouTube Rumah Detok KN Laresa. Ya, sampai ketemu teman-teman besok, dan untuk kesehatan gigi dan mulut di hari Senin depan, insya Allah materinya sudah dibuat, tapi tidak saya sampaikan. Nanti ikuti deskripsinya menyusul oleh admin. Ya, sampai di sini kita bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ada waktu bisa ngobrol lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.